Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan kajian kembali dan ana akan membahas tentang masalah rugi orang yang tinggalkan salat apa? Jemaah. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa ana bahas ini? Karena banyak sekarang kondisinya umat Islam, terkhususnya para laki-laki, itu tidak memperhatikan salat apa? Jamaah. Padahal banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki diperintahkan untuk solat wajibnya kemana? Ke masjid. Taib. Ana ambil contoh dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang solatnya Rasul dengan para sahabat dalam kondisi perang. Ingat kondisi apa? Perang. Dan perang ini bukan perang biasa. Perang lagi berkecamuk gitu loh. Lagi melawan musuh. Musuh itu ada jelas nyerang kita. Ternyata kondisi seperti itu pun Rasul kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salat wajibnya sendiri-sendiri atau berjamaah? Berjamaah, Masya Allah. Padahal lagi perang apa? Berkecamuk, tidak main-main. Kalau seandainya kita katakan insya Allah nggak apa-apalah, nggak sholat berjamaah. Kalau seandainya nggak apa-apa, nggak sholat berjamaah, harusnya dalam kondisi genting, dalam kondisi mengerikan, dalam kondisi perang berkecamuk, harusnya mereka ini diperbolehkan oleh Allah untuk apa? Sholat sendiri-sendiri, nanti dulu gitu loh. Ternyata nggak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Wahai Muhammad, jika engkau bersama mereka, bersama pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa aqamta lahumus shalah, dan engkau mulai menegakkan salat, maka apa? Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Harus ada kelompok dari kaum orang-orang berjihad bersama engkau yang ikut sholat bersama engkau. Jadi engkau itu tidak boleh sholat apa? Sendiri tidak boleh. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Harus ada dari mereka yang ikut sholat bersama engkau, satu kelompok gitu loh. Wal ya'khudhu aslihatahum. Tapi mereka harus mengambil apa? Pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Karena kondisi lagi apa? Perang. Itu kondisi sulit. Tetap sholat berjamaah tapi ingat bawa apa? Senjata. Ini berarti kan kondisi lagi apa? Lagi sulit, lagi susah. Fa idza sajadu, tapi kalau seandainya mereka sudah sujud, falyakunu min waraikum. Nah, ketika Nabi berangkat ke rakaat yang kedua, falyakunu min waraikum. Kelompok pertama yang sholat bersama engkau satu rakaat, itu apa? Mundur dulu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Ketika engkau di rakaat kedua, maka datanglah kelompok yang kedua. Jadi ketika itu jihad, ketika Nabi berjihad, kelompoknya dibagi berapa? Dua kelompok. Satu kelompok. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Hendaknya mereka ini kelompok kedua salat bersama engkau. Bayangkan Mbak di sini, berarti tukeran gitu loh. Nah, ini nggak bisa kita mengatakan oh kalau seandainya sholat berjamaah itu nggak ada fadilahnya, nggak ada keutamaannya, atau biasa-biasa saja. Nggak mungkin. Allah perintahkan orang itu untuk sholat berjamaah dalam kondisi khauf. Apa khauf? Takut, kondisi berat gitu loh. Ya harusnya ya udah lewat saja gitu. Makanya yang perlu kita perhatikan bahwasanya itu sudah menjadi apa? Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
dan tegakkan apa? Salat. Wa atuz zakah, dan bayar zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya salat apa? Berjamaah. Ruku bersama orang ruku, sujud bersama orang sujud. Maksudnya berjamaah. Jadilah kita ini berjamaah. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah ustaz, bukan perintah dai, bukan perintah para asatidzah, bukan. Akan tapi ini perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar rakin, rukulah bersama orang yang ruku. Apa kata para ulama? Di sini faidah penting bahwasanya Allah yang memerintahkan umat Islam untuk bersama-sama ruku. Anak ingin sedikit mengambil faidah, udah ada sampai ke beberapa majelis. Ada salah satu ya tokoh dulunya mengatakan hukum rokok itu enggak apa-apa. Bahkan diperintahkan oleh Allah, kata dia. Apa dalilnya? Warka'u ma'arrakain, dan merokoklah bersama orang yang merokok. Masya Allah, ini Pak istihza, ini menghina apa ayat Al-Quran. Walaupun cuman guyon, tidak boleh Pak. Walaupun cuman guyon, canda, tidak bisa. Kenapa? Allah berfirman ketika itu tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika itu mau dihukum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami ini cuma canda-canda saja, enggak serius. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya? Warka'u ma'ar rakiin, ayatnya bukan? Ayatnya. Wa rasulihi, dan dengan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian saling menghinakan. Maksudnya ini canda, tapi canda yang menghinakan ayat Al-Quran. Tidak bisa Pak, hati-hati di sini. Ya, itu dulu dan itu sempat ramai, dan akhirnya banyak ulama-ulama yang bersuara tentang masalah itu. Mungkin guyon tapi nggak bisa, harus pada tempatnya. Canda boleh canda, tapi pada tempatnya, dan nggak boleh istihza dengan syariat agama Islam. Nah, taib. Kemudian itu dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk sholat apa? Berjamaah. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Masya Allah Pak, asqalu salatin alal munafikin, salat yang paling berat untuk orang munafik, salat apa? Isya dan salat subuh. Kenapa salat Isya dan salat subuh yang berat bagi mereka? Karena zaman dulu belum ada apa? Lampu penerangan, nggak pakai Mak. Masjid, masuk masjid nggak nampak lagi. Subuh juga sama, kelihatan sedikit waktu ghalas. Ghalas itu waktu matahari udah mulai apa? Terbit, jadi remang-remang kelihatan gitu loh. Tapi kondisinya orang-orang munafik sholat isya'nya ataupun sholat fajarnya ditinggalkan. Kenapa? Nggak bakal ketahuan. Oh, fulan ini ada atau nggak ada, nggak bakal apa? Ketahuan, aman insya Allah. Makanya mereka berat. Tapi kalau zuhur, wah, insya Allah siang bolong, terang nggak? Terang, nampak. Fulan nggak ada, fulan nggak ada. Mereka nggak mau sholat jamaah. Makanya Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik nih kalau tegakkan sholat, mereka sholatnya malas-malasan. Yura'unan nas, mengharapkan pandangan manusia, atau namanya riya. Itu dia. Nah, perhatikan di sini. Apa kata beliau? Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka ketahui apa yang ada di balik salat Isya dan apa yang ada di balik salat fajar, la atauhuma walau habwa. Mereka akan datang dalam kondisi apa? Merangkak. Kalau mereka ini masih pincang, mereka nggak ada alasan. Yang penting aku harus dapat nih pahala. Kalau Allah takdirkan mereka sakit, mereka nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ke sana. Allah takdirkan kaki mereka ini nggak bisa berjalan dan harus pakai kursi roda, mereka tetap jalan, kata Nabi. Kenapa? Karena kondisinya pahala apa? Besar. Sampai pun Allah takdirkan harus bisanya itu cuman merangkak saja ke masjid, la atauhuma walau habwa. Mereka akan datang dalam kondisi apa? Merangkak. Mereka nggak bakal sia-siakan. Dan kita kondisinya sekarang kakinya apa? Sempurna, walhamdulillah. Maka jangan kita malas-malasan. Kalaupun merangkak, orang-orang tahu pahala yang besar di balik salat Isya sama salat fajar, mereka akan datang. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dan ini ancaman beliau, Masya Allah. Dan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau katakan,
Wa laqad hamamtu an amura bi salati fatuqam. Aku ini berharap agar salat ini diimamin oleh seseorang, ditegakkan, dikumandangkan iqamat, dan kemudian apa? Diimami oleh seseorang. Fayusalli bin nas, dia jadi imamnya untuk orang banyak. Thumma antalik ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabin. Kemudian aku berangkat kepada kaum yang mereka ini apa? Tidak ikut sholat berjamaah. Yang mana orang-orang tersebut ma'ahum hazmun min hatab, mereka membawa kayu bakar. Fa ahriq alaihim buyutahum binar. Niscaya aku akan bakar rumah mereka satu persatu. Tapi jangan antum melaksanakan cari kayu bakar pergi ke rumah orang, ini tidak boleh, wallahi haram. Karena Nabi ketika itu orang yang menjadi pemimpin, waliul amrnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bukan waliul amr, kita ini bukan pemerintah. Tapi kalau pemerintah kita, semisal pemerintah yang sah gitu loh ya, memang betul-betul anggaplah wali kota atau Pak Gubernur, Pak Presiden memutuskan orang-orang yang seperti itu tidak sholat jamaah, maka apa? Bakar, sah seperti itu. Tapi kalau antum jangan, kita ini bukan apa? Waliul amr, itu tidak boleh, hukumnya haram. Yang menegakkan hukuman cuma apa? Pemerintah. Tidak boleh kita sembarangan. Sampai sini ngerti ya? Tapi maksudnya ini ancaman Nabi kita Muhammad SAW, saking beratnya ancaman untuk orang yang malas-malas sholat berjamaah. Kemudian dalam hadis yang lain, antum tahu masya Allah, ada orang buta di zaman Nabi kita Muhammad SAW masuk kategori sahabat. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Orang buta, tak bisa melihat, tak tahu arah, tak tahu jalan ke masjid, tak bisa. Datanglah ini Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun ilal masjid. Wahai Rasul, aku nggak ada satupun orang yang giring saya menuju apa? Masjid. Karena apa? Masya Allah, memang susah untuk mencari orang-orang setia yang mengantarkan kita ke masjid untuk orang buta. Karena kadang-kadang mereka ini memikirkan diri mereka sendiri, mau cepat gitu loh. Nah ini orang-orang seperti itu kan harus sabar bahwa orang yang sedang buta. Dia mengatakan innahu laysa liqa'idun yakudun ilal masjid. Aku nggak ada orang yang membawa saya ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhas lahu fayusalli fi baitihi. Maka dia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rukhsah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia berharap apa? Rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Berharap, ya Rasulullah, tolonglah izinkan boleh sholat di mana? Di rumah. Karena ketika itu semua orang diperintahkan menuju masjid. Dia minta keringanan. Pertama kali, apa kata Abu Hurairah? Farakhasalahu. Iya, Nabi kasih keringanan. Faqala na'am. Iya, enggak apa-apa, sholatlah di rumah. Falamma walla, ketika Abdullah bin Ummi Maktum pulang ke rumahnya dalam kondisi bahagia. Kenapa? Karena ada uzur, betul-betul uzur. Ya buta uzur bukan? Uzur lah sebenarnya. Falamma walla, ketika dia itu berpaling mau menuju rumahnya, da'ahu sallallahu alaihi wasallam, dipanggil lagi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal tasma'un nida, wahai Ibnu Ummi Maktum, engkau dengar enggak azan? Faqala na'am, iya aku dengar azan. Faqala fa'ajib, kalau gitu penuhi undangan Allah. Masya Allah, Pak. Berarti azan ini undangan siapa? Undangan Allah. Fa'ajib, kata Nabi, penuhi undangan Allah. Mak, kalau antum diundang sama kawan untuk acara walimah, datang nggak kita? Acara walimah lo ya, datang. Kenapa nggak? Kenapa kita itu datang? Karena segan kalau kita itu tak datang. Kita segan, malu kalau tak penuhi undangan dia. Tapi pernah nggak kita malu tak penuhi undangan siapa? Allah. Maka harus malu. Nah, hatta buta itu Nabi nggak jadikan sebagai alasan tidak boleh. Tetap tidak ada keringanan untuk orang yang buta. Pak, masya Allah. Ketika Nabi mengatakan untuk orang buta, hal tasma'un nida bis shalah, engkau dengar enggak azan nih untuk salat? Faqala na'am. Qala fa'ajib. Iya Rasul, aku dengar. Maka penuhi, kata Rasul SAW. Ternyata Pak, bukan cuma sampai buta saja, ada uzur yang lain. Apa uzurnya? Dia mengatakan, inni dharirul basar syasi'ud dar. Aku ini orang buta dan jauh rumah saya dari masjid. Rumahnya apa?
Jauh. Itu udzur yang kedua sebenarnya. Hadis yang lain dia mengatakan innal madinata katsiratus siba' wal hawam. Di kota Madinah itu banyak sekali hewan-hewan buas yang berbahaya. Dan juga hewan yang melata seperti ular. Masya Allah, ularnya bukan ular biasa, Pak. Ular padang pasir lah, tahu. Ular derik di sana dan sebagainya. Bahaya bukan? Bahaya, apalagi kondisi zaman dahulu. Belum ramai dan sebagainya. Ternyata tetap tak dikasih izin. Kita, Pak, ada nggak jalan keluar rumah menuju masjid jumpa harimau? Nggak kan? Atau jumpa ular di jalan? Nggak pernah. Berarti kondisi kita lebih nyaman, sangat jauh lebih nyaman dibandingkan Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau seandainya Ibnu Ummi Maktum saja yang memiliki banyak kekurangan, ternyata tak bisa menjadikan dia diringankan oleh Rasul kita Muhammad SAW menuju masjid, ya apalagi kondisi kita lebih sempurna. Dan keadaan kita lebih sempurna, kondisi tubuh lebih sempurna, kondisi kehidupan lebih sempurna. Maka kita lebih harus untuk datang ke masjid. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi perkataan sahabat, Masya Allah. Perkataan para sahabat ini mengatakan Abdullah ibn Mas'ud. Dia mengatakan man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima. Siapa saja yang bahagia untuk jumpa Allah dalam kondisi muslim, dia berharap jumpa dengan Allah dalam kondisi apa? Muslim. Naam, penting, karena ini wasiat Rasul kita Muhammad SAW dan wasiat Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Aba wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau itu wafat kecuali kondisi engkau muslim. Nah, ini apa kata Ibnu Mas'ud? Man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima. Siapa saja yang mau berjumpa dengan Allah, bahagia jumpa dengan Allah dalam kondisi dia masih muslim. Kita, Pak, fitnah besar, banyak orang murtad, banyak orang-orang yang dia itu milik agama lain, banyak, Pak, kondisinya. Maka apa kata beliau? Falyuhafid ala haula'i salawat. Maka jagalah salat 5 waktu. Masya Allah, Pak. Haitsu yunada bihinna, yang mana kita itu harus penuhi panggilan azan. Di mana panggilan azan tersebut? Kalau panggilan azan yang di masjid, berarti jagalah salat 5 waktu di masjid. Penuhi itu. Kenapa? Masya Allah. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah telah mencariatkan untuk Nabi kalian sunnah-sunnah, jalan-jalan hidayah. Allah mengatakan ini jalan hidayah, ini jalan kekufuran. Ini jalan hidayah, ini jalan penyimpangan. Jangan ke jalan penyimpangan, kalian akan menyimpang nantinya. Allah udah tetapkan jalan apa? Hidayah. Apa kata beliau? Wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya salat 5 waktu, yang mana ketika itu engkau dipanggil untuk sholat dengan azan, penuhi. Apa kata beliau? Sholat 5 waktu berjamaah itu min sunanil huda, dari jalan hidayah. Maksudnya kalau kita mau dijaga hidayahnya oleh Allah, Pak, mencari hidayah itu mudah. Yang sulit apa? Jaga hidayah istiqomah. Dapat hidayah itu mudah, wallahi mudah. Tapi kapan udah dapat, mampu nggak kita jaga? Kita ini udah senang sholat ke masjid, itu mungkin mudah. Ngajak orang ke masjid mungkin mudah. Tapi mempertahankan orang di masjid apa? Susah. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau seandainya kalian sholatnya di rumah, Masya Allah. Kata siapa ini? Ibnu Mas'ud. Kalau kalian sholat 5 waktu di mana? Di rumah kalian. Seperti orang-orang munafik ini sholat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalian akan tinggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Kalau kalian itu tinggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan menyimpang. Pak, Masya Allah. Ana banyak loh jumpain beberapa ikhwan, udah nak kelihatan lagi sholatnya di masjid. Betul, Pak, Allah jadikan hatinya menyimpang, ndak lagi kenal dengan masjid. Udah sibuk dengan dunia. Antum kalau mau lihat Prabu lah, lihat contohnya. Antum mungkin kenal fulan yang mana dulunya terkenal di masjid, nggak nampak lagi zaman Covid. Katanya Covid nggak boleh apa sholat berjamaah. Naam sahih. Sekarang Covid ini masih ada atau udah hilang?
Ya mungkin masih ada, tapi udah banyak yang hilang, udah diperbolehkan ke masjid. Sampai sekarang tak muncul-muncul. Dan bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, seandainya kalian tinggalkan sholat berjamaah yang itu menjadi sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, niscaya kalian akan menyimpang. Apa kata beliau? Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami melihat kondisi para sahabat semuanya, tidak ada yang dia itu berpaling dari salat jamaah kecuali siapa? Munafik ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya itu terang benderang diketahui. Maksudnya pembeda antara orang muslim dengan orang munafik, barisannya Nabi kita Muhammad SAW dengan ketua munafik siapa? Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu cuma satu, sholat apa? Jamaahnya. Lihat, kalau dia ini sholat jamaahnya rajin, barisannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau dia malas, apa kata Ibnu Mas'ud? Kami bisa bedakan mana munafik mana muslim dengan apa? Sholat jamaahnya. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Kami melihat kondisi umat Islam di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dia kondisi sakit, nggak bisa berjalan. Yuhada bainar rajulain, dibopong oleh dua orang. Dia di tengah, tangan satunya dibawa sama kawannya, tangan satunya dibawa sama siapa? Kawannya. Hatta yuqama fi shaf, sampai ditegakkan dalam apa? Shaf. Masya Allah, Pak. Sampai dibopong. Kita sakit sikit apa? Langsung nantilah. Sakit sikit, malas kajian. Nabi lagi sakit, Nabi lagi meriang, kondisi habis turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sakit Nabi kita Muhammad SAW, meriang tubuhnya, menggigil. Kenapa? Didekap sama malaikat Jibril, melihat kondisi suatu hal pertama kali yang dia lihat, makhluk yang besar pulang dalam kondisi sakit. Naam, meriang Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan untuk istrinya, zammiluni zammiluni. Apa zammiluni zammiluni? Selimuti saya, selimuti saya. Ternyata ayat yang kedua turun apa? Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir, bangun engkau, jangan alasan sakit, fa'andzir, dakwah. Nah kita ini banyak orang-orang kondisi, nantilah ana lagi sakit nggak mau berjamaah, nantilah ana lagi sakit nggak mau dakwah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kondisi beliau itu ditusuk. Ya afwan, kok ditusuk? Apa makan apa? Yang ditusuk itu siapa? Umar bin Al-Khattab, afwan. Nabi kita SAW makan daging apa? Kambing yang diracuni oleh salah seorang wanita Yahudi. Sakit Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi. Sakit nggak beliau? Sakit. Dan itu sakit beliau yang mengantarkan beliau kepada kematian. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Apa kata para sahabat? La ya Rasulullah, tidak wahai Rasul, hum yantadirunak, mereka semua sedang nunggu siapa? Nunggu engkau jadi imam. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, untuk sementara perintahkan Abu Bakar jadi apa? Imam. Saya takut memaksa orang-orang untuk nunggu saya, takut membebankan umat Islam. Ternyata mereka semua nunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kondisi terakhir Nabi datang ke masjid dalam kondisi apa? Susah, sampai duduk menjadi imam di depan. Tapi sholatnya apa? Duduk. Bayangkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah. Aslinya Nabi kondisi seperti itu, boleh nggak sholat di rumah? Aslinya boleh. Itu sakit parah itu sampai Nabi mau meninggal kan. Ternyata nggak bisa jadi alasan, nggak boleh. Ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita boleh, kalau memang sakit, betul-betul sakit, ini sakit meriang, merindu kasih sayang, habis itu apa? Nggak datang ke masjid. Nasallallahu salamata wal afiyah. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, ini perkataan Ibnu Abbas juga tentang sholat jamaah, dan ini Masya Allah khatir, ini bahaya ini, Masya Allah kalau kita tinggalkan sholat jamaah. Su'ila Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang, yasumun nahar wa yakumul lail, dia ini sholat malamnya rajin Masya Allah,
Wa yasumun nahar, dan puasanya selalu tidak pernah ditinggalkan sampai puasa Daud. Enggak pernah ditinggalkan, rajinnya Masya Allah. Tapi apa kata seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, walakin la yashhad jama'atan, tapi dia tidak hadir salat apa? Jamaah. Faqala huwa finnar. Kalau kondisinya benar seperti itu, letaknya di api neraka. Masya Allah, Pak. Padahal rajin apa? Salat malam, rajin puasa sunnah. Apa kata Ibnu Abbas? Huwa finnar. Letaknya di mana? Di neraka. Ini hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Riwayatnya siapa? Imam Tirmidzi. Apa kata para ulama? Karena dia melakukan kesalahan, meninggalkan hal yang wajib, mengerjakan hal yang sunnah. Kerjakan dulu yang lebih penting. Kerjakan dulu yang lebih apa? Penting. Nah, itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Sampai Ibnu Umar pernah mengatakan dalam sebuah riwayat ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Umar pernah berkata, tadi ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud. Ini siapa? Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kunna idza faqadnal insana fi salatil isya'il akhirah was subh. Kami kalau kehilangan seseorang pada salat isya'nya atau salat subuhnya, asa'na bihi dhanna, kami suudzon sama dia. Kayaknya dia ini udah mulai ngawur dia ini. Mulai ngawur maksudnya apa? Udah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berfirman nasullaha fanasiyahum? Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Apa kata Ibnu Umar? Asa'na bihi dhann, kami udah mulai suudzon sama dia. Ini ada sesuatu di hati dia. Kenapa dia enggak salat jamaah? Salat apa? Jamaah Isya dan salat jamaah apa? Subuh. Tapi kalau subuh dijaga, Isya dijaga, insya Allah zuhur, asar, maghrib juga terjaga. Itu kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, anak ingin tekankan, jangan sampai kita itu tinggalkan salat jamaah karena ancamannya ngeri, bukan? Ngeri. Thayyib. Apa sih fadilah keutamaannya? Kita butuh fadhail ini. Dari amalan salat jamaah itu apa fadhailnya? Apa keutamaannya? Apa yang kita bisa ambil manfaatnya dari sana? Pertama, yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang namanya salat jamaah itu sababun lil mawaddati wal ulfah wat tarabut. Kita itu bisa menjadi lebih saling menyayangi dan mencintai dan lebih terikat sesama kaum muslimin. Pak, Masya Allah. Orang kalau rajin ke masjid, insya Allah ada kondisi apa yang susah sama dia, itu terikat dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Anak pindah rumah, ikhwan-ikhwan bantuin semuanya. Kenal semua gitu loh. Karena kondisi apapun, ada fulan yang sakit, semua ngumumkan, bantu, kunjungin, jenguk dan sebagainya. Itu memang mau tak mau sebab untuk kita saling mencintai dan saling menyayangi. Beda dengan orang-orang kondisi kawan sekantor, kawan satu sekolah, beda. Kawan satu tempat ngajar gitu loh ya, ngajar ilmu biasa gitu, ilmu matematika atau sekolah umum gitu. Itu nggak seerat dan sekuat kawan di mana? Di masjid. Mau tak mau, Pak, Masya Allah. Kalau kawan-kawan satu masjid itu semangatnya Masya Allah, Pak. Ada kondisi bagaimanapun. Itulah yang Allah firmankan ketika yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, ketika kita hendak sholat jamaah, itu kan kita harus meluruskan apa? Shaf. Dan merapatkan apa? Shaf. Apa kata beliau? Istau tarasu, luruskan shaf kalian. Tarasu apa? Rapatkan shaf kalian. Wala takhtalifu, jangan kalian berbaris apa? Berantakan. Ada yang enggak rapat, ada yang maju, ada yang di belakang, enggak boleh. Kenapa? Fatakhtalifa qulubukum, niscaya hati kalian akan berselisih. Kalau kita berselisih dalam shaf, hati kita juga apa? Berselisih. Tapi kalau seandainya kondisi shaf kita rapat, Masya Allah, lurus juga Masya Allah, itu akan menjadikan hati kita apa? Semakin nyatu, semakin dekat, terikat gitu, mau tak mau. Maka itu kata para ulama. Makanya kita perlu tahu bahwasanya ini menjadi sebab apa? Bagi kita untuk menjadi kawan, ya kawan semuslim. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu kawan bagi muslim yang
yang lainnya. 6 kawan kita ini, Masya Allah. Dan kita ini saudara. Dan ini yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain juga akan merasakannya, merasakan dampaknya. Ana ambil contoh. Pak, antum sakit gigi. Gigi itu bolong. Kita punya gigi. Gigi apa? Bolong. Yang sakit mana? Mana? Kepala kan? Yang bolong mana padahal? Gigi. Tapi yang merasakan sakitnya itu apa? Kepala. Itu mau tak mau seperti itu. Yang sakit, yang kena musibah itu sana, tetangga kita. Tapi mau tak mau kita apa juga merasa berat gitu loh dengan musibah yang menimpa mereka gitu. Itu terjadi. Ada musibah, semisal bencana alam gitu ya, Masya Allah. Ada musibah. Kita mau tak mau, Masya Allah, kita membayangkan gimana kondisinya kalau kita yang seperti itu. Nah, ini kalau apalagi ikhwan-ikhwan semasjid, kawan-kawan kita satu masjid, kita akan tahu, oh fulan Masya Allah butuh bantuan, butuh uluran tangan. Itu mau nggak mau Pak, semua kita akan bergerak. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan sholat jamaah yang berikutnya adalah fiha irghaman li syaitan. Di situ kita bisa merendahkan syaitan dengan sholat apa? Jamaah. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting loh Pak ya, Masya Allah. Ma min thalathatin fi qaryatin. Tidaklah Adzan belum? Berapa menit lagi di situ? 5 menit lagi ya? Nah, baik. Insyaallah ini kita tutup dengan ini hadis ini. Nabi kita bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah ada 3 orang dalam satu kampung atau satu pelosok, tempat yang lebih pelosok lagi. La tuqamu fihimus shalah, yang mana salat jamaah tidak ditegakkan oleh mereka. Padahal berapa orang? 3. Padahal salat jamaah itu sah berapa orang? 2. Ini 3 orang tambah 1 masih tidak mau salat jamaah. Apa kata beliau? Illa qad istahwadha alaihimu syaitan, kecuali syaitan akan menguasai mereka semua. Fa'alaika bil jamaah. Apa kata beliau? Maka wajib engkau salat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena serigala akan memakan domba yang sendiri. Kalau kita sholat sendiri, Pak, Masya Allah, ada ikhwan, anak sebutkan di Sungai Medang. Anak langsung ini Pak, anak cerita ke antum. Ikhwan kita dulu Pak rajinnya. Nah. Sampai Allah datangkan nikmat, dia ini nakok karet. Tapi beliau ini dulunya alasannya sholatlah di kebun tadi. Sholat di situ. Tidak sholat berjamaah. Padahal tidak ada salahnya saya cari tempat masjid yang lebih dekat. Ada masjid ada. Tapi dia lebih milih sholat di gubuk. Pak, antum tahu Pak, sekarang tidak sholat lagi. Sekarang tidak sholat apa? Tidak sholat lagi. Sampai diganggu syaitan. Ana ruqyah. Antum kalau nggak percaya santri-santri ini lah tahu. Sampai ana ruqyah Pak orangnya. Kenapa tidak hadir sholat jamaah awalnya? Dikuasain sama siapa? Sama syaitan. Sampai ana ngomong, Pak, ayo sholat asar dulu kita. Saat ana malu, berat ana sholat asar. Bayangkan antum, tidak sholat lagi, bukan sholat jamaah, tapi apa? Tak sholat. Dulunya rajin, Mbak, Masya Allah. Itu gara-gara mereka tinggalkan sholat apa? Jamaah. Maka hati-hati Pak, kalau kita itu mau tinggalkan sholat jamaah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal isya. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita lagi. Keutamaan yang berikutnya adalah sholat jamaah ya. Para ulama mengatakan annaha sababun li tahsili katsirin minal ujuri wal hasanat. Yang namanya sholat jamaah adalah sebab kita mendapatkan banyak sekali pahala dan kebaikan dari Allah. Perhatikan di sini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan salatul rajuli fil jama'ati
tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Seseorang salat berjamaah di masjid itu lebih utama dibandingkan salat dia di rumahnya dan di pasar. Berapa derajat lebih utama? 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 darajah, 27 derajat. Itu jauh sekali. 3 kali lipat saja bedanya jauh. Kita kalau perjalanan 100 km, beda ternyata 3 kali lipat. Jauh nggak berarti? Jauh. Ini perhatikan berapa derajat? 25 tingkatan bedanya. 25 kali lipat, jauh lebih di atas dibandingkan orang-orang sholatnya sendiri. Itu pahala bisa didapatkan 25 kali lipat sholat jamaah, tapi ada syaratnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Itu syaratnya kalau dia berwudu dan dia sempurnakan wudunya. Kalau dia wudu sikutnya nggak kena, nggak dapat pahala itu. Kalau dia wudu ternyata tumitnya masih kering, dia nggak dapat pahala apa? 25 kali lipat. Apa kata beliau? Tsumma kharaja ilal masjid. Dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali hendak sholat. Tapi kalau ke masjid sholat jamaah cuman untuk jumpa dengan kawan, akhi, kita jumpaannya nanti di masjid, anak ada yang mau anak omongin. Itu ke masjidnya gara-gara apa? Ada mau yang diomongin, bukan murni gara-gara sholat apa? Jamaah. Nah, jadilah yukhrijuhu illa shalah. Dia enggak keluar ke masjid memang kecuali tujuannya salat jamaah. Pahalanya apa kata Nabi? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah diangkat apa? Derajatnya. Masya Allah. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihilangkan dosa dengan satu langkah. Apa kata beliau? Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla. Kalau dia sedang sholat dan terus nunggu sholat, di saat dia sholat apa kata para malaikat? Allahumma salli alaihi. Ya Allah, rahmatilah fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhartumus shalah. Mantadharas shalah. Dan kalian terus dihitung mendapatkan pahala salat selama kalian nunggu apa? Salat. Pak, Masya Allah. Berarti kita itu tadi ba'da salat maghrib nunggu salat apa? Isya. Kita itu mendapatkan pahala, bukan pahala kajian saja, bukan pahala nuntut ilmu saja, tapi pahala sedang apa? Salat. Hadis Nabi, wala yazalu ahadukum fi shalah. Kalian akan terus dihitung sedang salat, mantadharas shalah. Kalau kalian nunggu apa? Salat berikutnya. Antum salat zuhur selesai, nunggu salat asar di mana? Masjid. Dapat pahala terus salat zuhur. Ngerti enggak Pak sampai sini? Enggak stop-stop. Itu pahala besar. Makanya kita ini diperintahkan untuk rajin-rajin nunggu sholat. Nah, kita kajian seperti ini, Masya Allah, dapat pahala, naam dapat pahala. Nah, jadi Pak, Masya Allah, tidak bisa antum ini remehkan pahalanya. Satu langkah diangkat satu apa? Derajat, tingkatannya. Satu langkah Allah hilangkan apa? Dosa. Antum jalan Pak, berapa langkah ke masjid kan gitu? 100 langkah berarti 100 pahala diangkat dan 100 dosa dihilangkan. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perhatikan, Bani Salama, kabilah Bani Salama pernah cemburu dengan sahabat-sahabat yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Kabilahnya Bani Salama ini jauh rumahnya, kabilah mereka. Jadi kalau mereka itu harus berjalan agak jauh, tenaganya agak dikeluarkan sedikit. Nah, mereka ini Bani Salamah mau pindah ke mana? Ke dekat Masjid Nabawi, mau dekat di sana.
Ternyata kabar mau pindahnya Bani Salamah ke Masjid Nabawi didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Diyarakum tuktab atharukum. Tetap tinggal di tempat kalian yang lama, tuktab atharukum, akan dituliskan jejak kalian dengan sangat banyak sekali. Berarti perintah Nabi jangan pindah dekat Masjid Nabawi, biarkan saja nggak apa-apa, karena pahala semakin banyak berjalan semakin apa? Diangkat pahalanya, dihilangkan dosa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Pak, Masya Allah, ketika beliau masih hidup itu kan Masya Allah syekh besar dan dihormatin, sampai Raja Saudi itu datang untuk bangun rumah beliau. Jadi dibangun rumah yang besar, mau dibangunkan rumah, jadi dekat masjid beliau. Nah, rumah beliau itu agak jauh, dan raja ketika itu kasihan melihat Syekh Ibnu Utsaimin yang rumahnya mintin, dari tanah liat tok gitu loh. Jadi sangat sederhana dan bahkan jauh, ngajar tuh harus jalan lagi dan sebagainya. Ketika mau dibangunkan rumah, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ayyuhal malik, wahai raja, jangan bangun rumah untuk saya, tapi bangun apartemen untuk murid-murid saya. Sekarang masih ada, Pak, Masya Allah, apartemennya yang ada di antum kalau tahu markasnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu dekat apa? Masjid beliau. Sampai sekarang masih ada. Yang tinggal di situ siapa? Murid-muridnya. Wow, Masya Allah, Pak, dengan fasilitas yang ada. Iyalah, gampangnya sekarang dari presiden kalau kayak gitu. Ini dari apa? Dari raja hadiah. Syekh Ibnu Utsaimin sampai meninggal tinggal di rumah mintin dari tanah lihat, sederhana sekali. Beliau sampai berjalan, dan Syekh Utsman Al-Khamis pernah mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah selalu berjalan kaki, tidak pernah naik kendaraan. Tidak pernah naik kendaraan, padahal kondisi rumah ke masjid apa? Jauh. Beliau fungsikan, beliau gunakan waktu beliau berjalan untuk apa? Murojaah Al-Quran, murojaah hadis Nabi kita Muhammad SAW, di murojaah matan-matan dan sebagainya. Dan ketika itu Syekh Utsman Al-Khamis mau bertanya sama Syekh Ibnu Utsaimin. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Stop engkau, sampai aku ke masjid baru tanya. Jadi nggak boleh ganggu waktunya Syekh Ibnu Utsaimin untuk murojaah sedang berjalan ke masjid. Itu beliau gunakan untuk waktu apa? Murojaah. Sampai di masjid, apa kata Syekh Utsman Al-Khamis? Ternyata faidul magharibah, orang-orang Maroko, orang-orang Maghrib, orang-orang Mesir datang semua. Ya nggak bisa lagi untuk nanya, habis apa? Ya yang jauh-jauh dulu lah. Kalau anak kan dari Kuwait bisa bertanya sama beliau. Ini dari banyak tamu dan sebagainya. Nah, ala kulli hal, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tetap milih tempatnya yang jauh dari masjid biar apa? Bisa jalan. Kalau gitu, Ustaz, kalau gitu anak bangunnya jauh-jauh aja lah dari masjid. Iya kalau sholat jamaah. Kalau enggak mending dekat kan gitu. Tapi kalau mereka para sahabat Bani Salamah yakin mereka bakal sholat apa? Jamaah walaupun jauh, nggak ada masalah. Kalau antum, kita ini Masya Allah dekat aja tak datang ke masjid, apalagi jauh. Ya mending dekat kan gitu kata para ulama. Jadi jangan kita ini kepedean dengan apa? Dengan iman. Iman kita berbeda dengan iman mereka. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Masya Allah, keutamaan yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Siapa saja yang salat isya berjamaah. Kita tadi salat apa? Isya berjamaah. Faka'anna qama nisfal lail. Pahala dia Allah tulis pahala salat setengah malam. Jadi Pak, kita ini seakan-akan sholat sampai tengah malam gitu loh. Itu khusus orang sholat isya kapan? Berjamaah. Tapi kalau sendirian, ya cuma 5 menit. Itu pun iya kalau 5 menit. Kadang-kadang cepatnya Masya Allah, super cepat, super kilat, cuma 1 menit. Nggak tumakninah, nggak ada dan sebagainya. Ini tapi kalau kita berjamaah dengan bacaan yang Masya Allah seperti tadi, kita juga ya kita bisa dapat tumakninah. Maka ini ditulis pahala oleh Allah seakan-akan kita sholat apa? Setengah malam. Tengah malam sampai tengah malam, Masya Allah. Wa man shalla subha fi jamaah. Dan juga barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Seakan-akan dia sholat 1 malam suntuk, semuanya dia laksanakan. Pak, enggak ada yang mampu sholat 1 malam tanpa tidur tuh susah. Enggak ada yang mampu. Ada yang mampu kebanyakannya, tapi sedikitnya masih digunakan untuk tidur. Kenapa? Karena badan memiliki hak yang wajib kita tunaikan.
Inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya badan engkau memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Badan ini haknya apa? Untuk istirahat. Naam sahih. Kita banyak nggak mampu sholat satu malam suntuk, tapi bisa dilaksanakan dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah. Nah, rugilah orang-orang yang tak sholat apa? Berjamaah. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian pahala besar yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid." Siapa saja yang berangkat ke masjid. Kita dari rumah berangkat apa? Ke masjid. Auraha atau pulang dari masjid. Maka apa? A'addallahu lahu nuzulahu. Allah akan berikan untuk dia, Allah akan siapkan untuk dia tempat tinggalnya fil jannati kullama raha aw ghada. Setiap kali dia berangkat dan dia pulang. Berangkat ke masjid satu rumah, di mana di surga. Pulang dari salat satu rumah. Berarti sekali salat berapa rumahnya? 2. Allah bangun bukan di dunia, di mana? Di surga. Kalau Allah bangun tidak nanggung. Kita bangun rumah pakai kayu. Karena kenapa? Tak ada duit. Allah maha kaya. Langit dan bumi milik Allah. Semua yang ada makhluk ini milik siapa? Allah. Allah siapkan di mana? Di surga. Kita ternyata bangun rumah aja menges. Kenapa menges? Nggak ada duit. Beli tanah dulu. Satu kapling berapa harganya? Berapa satu kapling? Anggaplah 20 juta. Berapa kali berapa? Belum lagi biaya, ya berapa biaya batu batanya, semennya, pasirnya, semuanya. Sampai tukangnya pun ada. Tapi kalau Allah menciptakan apa? Rumah untuk kita di surga, kun. Jadi dia, jadi apa? Jadi rumah, tinggal nikmatin. Nah kalau kita Masya Allah, bangun rumah nggak bisa. Susah. Dan sampai bertahun-tahun, orang hidup 60 tahun, cuman berapa punya rumahnya? Satu. Itu pun rumah jelek di dunia. Allah bangunkan untuk kita berapa rumah? Satu rumah. Setiap kali berangkat ke masjid pulang berapa? Satu berapa ya jadinya? 2. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang berangkat ke masjid ataupun pulang, a'addallahu lahu nuzulahu fil jannah kullama ghada uraha. Allah bangunkan rumah untuk dia di surga setiap kali dia berangkat atau dia pulang. 2 langsung dapat, Pak. Dan kalau Allah, Pak, kalau antum bangun rumah, satu rumah di sini, satu rumah di sana, satu rumah di sana, belum tentu ada penunggunya. Ya, antum bangun rumah satu, ya istri tetap satu. Bangun rumah di sana, istri tetap satu. Bangun rumah di sana, istri tetap berapa? Satu. Kalau Allah enggak. Allah jadikan ada penunggunya. Siapa? Bidadari. Naam sahih. Allah jadikan semua itu. Antum walakum fiha ma tastahi anfusukum. Bagi kalian apa yang kalian inginkan. Pak, rumah kalau kosong, apa nikmatnya? Butuh apa? Butuh penunggunya. Ya ada bidadari di sana. Dan itu kita bisa harapkan semuanya. Dan itu makanya nikmatnya orang-orang dekat masjid. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian hadis yang lain, dan hadis ini penting sekali, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Basyiril masya'ina fi dzulam." Kasih kabar gembira untuk orang-orang berjalan di kegelapan malam. Baik isyaknya ataupun subuhnya. Dengan apa? Bin nuri tam yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang betul-betul terang pada hari kiamat. Cahaya itu sempurna. Bukan cahaya senter yang mau habis baterai. Kita mau jalan susah. Naam, hari kiamat itu berat. Kondisinya susah dan sebagainya. Gelap, betul-betul gelap. Makanya orang-orang yang Allah kasih hidayah untuk dia dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu nyala bagi mereka dari tangan-tangan mereka, wajah-wajah mereka, gara-gara bekas air wudu, terang bagi mereka. Tapi kalau orang-orang yang kenal masjid, tidak datang sholat isya ataupun sholat subuh ke masjid berjamaah, maka apa? Gelap, redup cahayanya. Tapi orang-orang seperti itu yang datang ke masjid, apa kata Nabi? Basyiril masya'in. Kasih kabar gembira untuk orang-orang berjalan di malam hari dengan kegelapan malam. Bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya,
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man shallal ghadata fi jamaah." Pak, Masya Allah. Ini kalau kita mau rajin, kita nih Pak haji, udah banyak yang haji belum di sini? Pun kalau ada, berapa kali baru haji? Sekali kan? Haji kedua kalinya mungkin berat, mungkin belum ada fulus. Haji ketiga kalinya juga mungkin belum. Umrah mungkin baru sekali, mungkin baru 2 kali. Tapi Pak, kita bisa melaksanakan haji dan umrah tiap apa? Tiap hari. Tapi syaratnya subuhnya di mana? Di masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa saja yang salat subuhnya di mana? Di masjid, fi jamaah, berjamaah bersama kaum muslimin. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk, tak langsung pulang dari masjid. Yadhkurullah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyams, sampai matahari apa? Terbit. Namanya waktu syuruk. Tsumma shalla rak'atain. Habis waktu syuruk dia tunggu sekitar 15 menit. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu wa umratuhu. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Haji dan apa? Umrahnya sempurna. Kita kadang-kadang haji, naam haji, tapi ada riyaknya nggak sempurna. Hajinya bukan haji mabrur. Ternyata ini orang-orang yang sholat subuhnya serius karena Allah, berjamaah dulu sampai matahari terbit. Masya Allah, apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Haji dan umrahnya berarti besar nggak pahalanya? Besar. Makanya Pak, jangan sampai kita ini malas-malasan untuk menghadiri sholat jamaah hatta wala subuhnya. Tapi kalau antum ada kegiatan, misal terpaksa ke kantor dan sebagainya karena kantor harus masuk jam 7, boleh pulang, naam boleh. Tapi kapan hari Ahad, Allah uji keimanan kita. Kita nggak ke kantor kan hari Ahad. Semisal contoh, kita nggak kerja hari Ahad, kan hari libur nih. Allah uji keimanannya. Kalau seandainya memang betul kita itu aslinya memang betul berharap bisa duduk di masjid sampai terbitnya matahari, maka ketika hari libur harus seperti itu. Nah, kalau kita hari libur kita ke hari free, kita memang seperti itu. Insya Allah di hari-hari bekerja, maka Allah tulis itu uzur. Berarti dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi harus ketika hari free-nya dia juga seperti itu. Na'am wallahu a'lam bishawab. Itu kata para ulama. Na'am. Baik. Kemudian yang disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya yang namanya kita itu menghadiri sholat jamaah berarti kita telah memenuhi undangannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang manggil, Allah yang ngundang, tapi melalui lisannya siapa? Muadzin. Lisannya muadzin yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi siapa yang memerintahkan? Allah. Apa kata para ulama? Orang-orang seperti itu berarti tamu yang Allah khususkan, yang Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan kebaikan. Naam, sahih. Berarti Allah mudahkan jalannya. Kenapa? Karena dia serius. Karena dia nggak main-main. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang bersungguh-sungguh, ya Allah, ana dengar adzan, ana wudu, ana jalan ke masjid, memang berat. Tapi dia bersungguh-sungguh, maka Allah mudahkan jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keutamaan yang berikutnya. Nama Allah alam bisawab. Ini waktu kita udah habis. Fadhol, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, fadhol. Nah, fadhol. Terserah, bebas mau tentang tema ataupun di luar tema, enggak ada masalah sama sekali. Nah, tafadhol, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. 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 Di mana? Oh iya. Nah, baik.
maka itu tidak masuk apa? Salat berjamaah yang mendapatkan keutamaannya. Tadi hadisnya Nabi bersabda, salatul jamaati, orang-orang yang salat berjamaah fil masjid. Di mana? Di masjid. Tafdhulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Dia lebih besar pahalanya dibandingkan salat dia di pasar ataupun di rumah. Kondisinya orang-orang zaman dahulu, hatta zaman sekarang. Antum kalau berangkat ke mana? Ke umrah, kita umrah. Orang-orang yang dekat Masjidil Haram itu salatnya berjamaah. Tapi di mana? Di toko. Sampai ada yang salat berjamaahnya di mana? Di hotel. Padahal bisa ke mana? Ke masjid. Padahal bisa ke masjid. Tapi inilah hadis Nabi memang terjadi. Maka dia nggak mendapatkan pahala yang dia itu dipanggil ke masjid. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, haitsu yunada bihinna, di mana azan itu dikumandangkan. Di mana azan dikumandangkan? Di masjid. Berarti datangnya ke mana? Ke masjid. Itu kata para ulama. Jadi sholat pun memang harus mau tak mau di masjid. Kenapa? Karena memang yang namanya rumah masjid ini rumahnya siapa? Allah, Baitullah. Sedangkan pasar rumahnya siapa? Syaitan. Rumah-rumah kita kalau nggak ditegakkan semisal sholat sunnah dan sebagainya, tempatnya syaitan juga. Maka kita harus ingat kapan kita ini diperintahkan ke masjid, maka harus datang ke masjid. Wa annal masajida lillah. Kita itu, dan ketahuilah bahwasanya masjid-masjid ini milik siapa? Allah. Dan Allah manggilnya kemana? Ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dapat pahala itu. Naam, hatta dia berjamaah, naam, hatta dia berjamaah. Kalau wanita, naam, dia lebih afdal di mana? Di rumah. Naam, wallahu alam bishawab. Fadhal, yang silahkan. Padahal ada masjid Pak di situ. Kecuali nggak ada masalah. Ada nggak masjid di situ? Iya, berarti nggak bisa. Kecuali tidak ada masjid. Naam. Oh, sholatnya pas di undangan orang. Oh, iya, berarti Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya, itu lebih kacau lagi kalau kayak gitu sebenarnya. Yang di waktu sholat 5 waktu yang disyariatkan tak datang, di acara orang maka dia datang. Berarti dia lebih menghormati manusia dibandingkan menghormati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Nah, wallahu alam. Oh, Masya Allah, Pak Ana ada satu cerita. Jadi ketika itu, ini ikhwan cerita. Jadi ketika itu keluarga Ana meninggal. Keluarga apa? Keluarga Ana meninggal. Ya, adalah mereka-mereka ini datang dan sebagainya. Sholat Isya waktu itu. Ana ke masjid, yang lainnya nggak mau ke masjid. Sholat di mana? Di rumah, di acara itu. Masya Allah. Diajak ayo ke masjid. Ana tuh sampai takut dosa, kata dia. Ini gara-gara keluarga Ana yang meninggal. Tapi ke anak suruh mereka nggak mau, seakan-akan berat bagi anak untuk tinggalkan mereka. Udah disuruh, apa kata mereka? Sholatnya di sini aja. Pak, Masya Allah, itulah kadang-kadangnya untuk amalan yang tak disyariatkan Rasul semangat, untuk amalan yang benar-benar disyariatkan oleh Allah dan Rasul tak semangat. Itu bahaya. Naam. Makanya ada satu ucapan Ibnu Abbas, ma min am, tidaklah 1 tahun, disebutkan orang-orang itu menghidupkan sesuatu hal yang tak Nabi pernah lakukan, illa wa amatu sunnah, kecuali pasti mereka tinggalkan sunnah dan mematikan sunnah. Jadi yang sunnah itu mati, yang tak diamalkan Nabi hidup. Ya kan? Ana ambil contoh sedikit saja. Kondisi masyarakat awam sekarang, habis sholat, habis baca Quran, baca apa? Shadaqallahul Hadim. Antum mau cari Sahih Bukhari afwan Pak ya, kalau antum memang istilahnya masih ada yang mengamalkan itu, kita sama-sama belajar. Ana tugas ana cuman menyampaikan ilmu. Ana cuman sampaikan ilmu saja. Mudah-mudahan antum bisa menerima. Taib. Di masyarakat umum, orang-orang itu mengamalkan habis baca Al-Qur'an apa? Shadaqallahul Hadim. Antum cari Pak di Al-Qur'an, enggak bakal jumpa dalilnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Muwatta Malik, Musannaf Abdul Razak, tidak bakal jumpa semua dalam kutubul hadis. Yang ada harusnya yang sunnah Nabi habis baca Quran apa? Mengucapkan apa? Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu hadisnya hadis yang sahih. Habis baca Quran. Tapi sekarang yang hidup mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Karena itulah orang-orang yang Nabi tak diamalkan, dihidupkan oleh Nabi tak pernah mengamalkan, dihidupkan oleh manusia kecuali illa wa amatu sunnah, kecuali pasti mereka akan mematikan apa? Sunnah. Malam Jumat, antum baca surat apa? Masyarakat umum baca apa? Yang mana yang hidup sekarang? Yang masyarakat awam? Yang Yasin. Al-Kahfi mereka baru tahu. Oh iya, baru tahunya pas sudah ngaji. Udah ngaji betul-betul baca, oh yang ternyata yang sunnah bukan baca surat Yasin, baca surat apa? Al-Kahfi. Mati bagi mereka, mereka nggak tahu hukum itu, taunya surat Yasin. Surat Yasin malam Jumat, hadisnya hadis dhaif bahkan maudhu'. Yang sahih hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah au yaumal jum'ah. Siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, ada'alahu Allahu minan nuri ilal Jumatil ukhra. Allah akan kasih cahaya sampai ke hari Jumat yang berikutnya. Ini hadisnya hadis yang sahih, yang dihidupkan, yang Nabi tak pernah kerjakan dihidupkan kecuali konsekuensi pasti mereka matikan apa? Sunnah. Banyak sekali Pak, wallahi banyak sekali. Anda udah ngambil contoh beberapa hal yang mereka hidupkan yang Nabi tak kerjakan, maka mereka mematikan hal yang sunnah yang Nabi kerjakan dan Allah syariatkan. Jadi ya makanya kalau kondisi seperti itu mau tak mau kita harus rajin ke masjid. Nah, jadi anak ini cuman ambil contoh saja. Wa illa aslinya Pak, banyak sekali hal-hal yang kita ternyata malah menghidupkan yang Nabi tak pernah kerjakan. Pak, Masya Allah. Anak ambil contoh yang lain. Antum setelah ketika menguburkan, antum mengucapkan apa? Menguburkan jenazah. Kondisi masyarakat itu mengazanin atau mendoakan? Doanya yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai yang terakhir, atau campur-campur? Wah, Masya Allah. Tapi banyak kondisi orang cukup mengazankan malah tak mendoakan banyak sekali. Ana ngomong, antum jangan lisan antum berhenti. Lisan antum mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Kita lihat kondisi orang dikuburkan, jangan pernah berhenti. Kan udah ada azan. Azan ini enggak disyariatkan. Enggak ada syariatnya. Afwan Pak, kalau antum memang belum tahu, memang enggak ada hadisnya. Memang enggak ada sunnahnya. Kita pelan-pelan saja. Ana sampaikan seperti ini Pak. Karena anak bisa yakinkan antum mau cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hatta dalam Al-Quran pun tidak bakal jumpa itu, tapi malah dihidupkan, ya kan? Itu kondisi yang ada. Makanya kata para ulama itu bahayanya. Mana ambil ya banyak sekali Pak, banyak sekali. Masya Allah. Taib, anak baru lahir, antum bacain apa? Diadanin, doanya yang lain apa? Nah, apa doanya kalau antum baru lahir anak? Enggak tahu kan? Enggak tahu itu. Taunya cuman azan. Nabi doakan untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Banyak doa-doanya. Padahal kita itu bisa mendoakan apa? Doa untuk anak bayi yang baru dilahirkan. Taunya cuman diazankan. Azan yang bagian mana? Kanan ya? Qomat yang bagian kiri, kan gitu. Makanya tidaklah seorang itu menghidupkan yang Nabi tak pernah ajarkan kecuali mereka bakal mematikan apa? Sunnah yang pasti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa banyak sekali contohnya. Anda ambil contoh Pak, masa sampai keluar kamar mandi, antum doanya apa? Ada yang bukan ghufranaka, apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, kan gitu ya. Padahal yang sunnah apa? Ghufranak mereka nggak kenal. Anak waktu itu ngajar di Jember. Jadi anak ngomong doa keluar kamar mandi apa?
Ini yang panjang loh. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Loh, yang panjang hafal yang tak Nabi syariatkan, yang pendek ghufranak enggak hafal. Ngerti enggak Pak sampai sini? Padahal yang sahih apa ghufranak. Hadisnya kana Rasulullah SAW idza kharaja minal khala'i qala ghufranak. Nabi kalau keluar dari khala, kamar mandi, hadis sahih. Qala ghufranak. Nabi ucapkan apa? Ghufranak. Tapi yang panjang hafal, yang pendek tak hafal. Padahal yang pendek yang sunnah, yang ada hadisnya, yang panjang hadisnya dhaif tapi dihafal. Itu kata para ulama, Pak. Makanya itu bahaya syaitan. Antum wajarlah apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Amalan-amalan yang Nabi tak pernah kerjakan lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan maksiat. Syaitan itu lebih senang untuk antum itu mengerjakan amalan yang Nabi tak pernah kerjakan dibandingkan antum bermaksiat. Kenapa, Pak? Kalau maksiat kita tuh langsung enggak mau zina. Tahu dia itu salah. Tapi kalau amalan yang tak pernah dikerjakan dia mengatakan ini benar. Rupanya enggak ada hadisnya. Rupanya enggak ada Al-Qur'annya. Oh, baru tahu, udah tua baru sadar. Banyak Pak ikhwan-ikhwan kita baru tahu ilmu. Tapi kita pelan-pelan. Ana enggak pernah menghakimi, enggak pernah apa, cuman kita sampaikan ilmu. Tugas ana innama ala rasulinal balaghul mubin. Tugas para rasul cuman menyampaikan dengan nyata gamblang saja. Itu tugas para rasul. Sama kayak kita nih para dai, ana cuman nyampaikan saja, Pak. Insyaallah ana cuman mengajak antum kita sama-sama belajar ilmu. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati bahaya amalan yang tak pernah Nabi kerjakan. Ujung-ujungnya yang sunnah yang pasti Nabi kerjakan dan juga yang Allah syariatkan malah matikan. Na'am wallahu alam bisawab. Fadhal yang lain kalau ada silahkan. Na'am fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Nah, taib wallahu a'lam bishawab. Hadis Nabi disebutkan hadis yang sahih, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Batas antara orang kafir dengan orang Islam apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka orang meninggalkannya dia telah kufur, kafir dia. Taib, apa yang maksud di sini kafir? Apakah kafir murtad dari agama Islam? Maka wallahu a'lam kalau dia ini meninggalkan salat sesekali, dia tahu hukumnya, tapi dia cuma malas-malasan saja. Ini enggak sampai batas kafir murtad. Tapi kafir dia masih Islam. Tapi kafir di situ maksudnya dosa besar. Apa buktinya? Hadis Nabi. Ana ambil contoh. Ini kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran yang enggak nyampe kepada batas murtad. Apa contohnya? Nabi bersabda, man atamra'atahu min duburiha faqad kafar. Hadis yang sahih. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya dari dubur, maka dia telah kafir. Semua para ulama sepakat kafir di situ bukan murtad, tapi kafir dosa besar. Nah, disinilah kata para ulama sama seperti orang meninggalkan sholat karena dia masih mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, masih dia ucapkan seperti itu. Nah, itu kata para ulama, kalau seandainya sesekali dia tinggalkan tak ada masalah. Tapi kalau sering, ijma' para ulama kafir. Salat cuma setahun sekali. Kapan? Idul Fitri. Tidak sah jadi wali nikah. Sepakat para ulama. Tidak salat kecuali 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Sepakat para ulama tidak sah jadi wali nikah. Kenapa? Karena dia kafir. Orang yang tak pernah sholat Jumat juga sama. Sepakat para ulama munafik. Hadis Nabi. Nah, tapi itu perlu kita ketahui bahwasanya menuduh orang tidak mudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am wallahu alam bishawab. Jadi maksudnya di situ orang sesekali tinggalkan salat maksudnya kufur tapi di bawah kekufuran murtad. Maksudnya dosa besar. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Maksudnya enggak sampai kafir itu enggak. Na'am wallahu alam. Fadhal yang lain silahkan. Ada pertanyaan? Na'am fadhal. Na'am silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, taib. Orang yang enggak sampai risalahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakal diadab. Kenapa Allah berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami enggak bakal, ini ayat Al-Qur'an Al-Karim, wa ma kunna mu'adzibin, dan kami enggak bakal mengadab sebuah kaum hatta nab'atsa rasula, sampai kami utus rasul untuk mereka. Jadi kalau mereka enggak pernah dengar Islam, enggak pernah tahu hukum, maka di sini mereka ini masuknya ke dalam apa? Orang-orang disebutkan dia ini bukan kafir, tapi ashabul a'raf, tengah-tengah. Ngerti nggak sampai sini? Dia tengah-tengah. Kenapa? Karena mereka nggak pernah dengar agama Islam, nggak sampai hujah untuk dia, ilmu tuh nggak sampai hujah bagi dia. Anak ambil contoh, semisal tentang masalah mungkin nggak seperti itu, mungkin. Anak ambil contoh. Ada seseorang yang sebelum agama Islam dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bermaksiat? Maksiatnya itu banyak sekali. Sampai dia mengatakan kepada anaknya, "Idza mittu fahrikuni tsumma ashakuni fil bahar." Kalau aku meninggal, maka bakar jasad saya, hempaskan di lautan sana. Hempaskan abunya di lautan sana. Kenapa? Dia mengatakan lain qadir Allah. Kalau Allah mampu membangkitkan saya, kalau saya tak dibakar, nanti Allah mampu membangkitkan saya. Maka apa? La yu'adzibani azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Niscaya Allah mengadab saya dengan adab yang paling pedih, yang mana Allah tak bakal mengadab satupun orang seperti adab saya. Tapi dia mengatakan apa? Seandainya Allah tak mampu, seandainya Allah mampu. Jadi seakan-akan kalau kalau kita itu dibakar sama, jadi seakan-akan kalau dia itu dibakar sama anak dia, abunya dihempaskan kemana-mana, Allah tuh bingung gimana cara ngumpulinnya, kan gitu. Ternyata Allah cuma mengatakan kun, apa? Jadi langsung apa? Langsung ngumpul. Jadi langsung ngumpul semuanya. Sampai ternyata apa kata Allah SWT? Lima sona'ta hada. Kenapa engkau berbuat ini? Apa dia mengatakan khasyatuka ya Rabb, aku takut sama engkau. Padahal Pak, mengatakan Allah tidak mampu, kufur bukan? Kufur. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah membangkitkan manusia. Orang mengingkari hari pembangkitan, kufur bukan? Kufur. Tapi ternyata ada secercah iman di hati dia. Apa? Khasyatuka ya Rabb, aku lakukan ini karena takut sama engkau. Ternyata kekufuran dia Allah maafkan. Kenapa? Karena dia nggak sampai ilmunya bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, dan nggak sampai kepada ilmunya bahwasanya semua orang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, tapi ada keimanan di hati dia, maka Allah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'adakhalahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia takut kepada Allah. Ada secercah iman. Takut Pak kepada Allah, iman bukan? Iman. Nah, kekufuran dia karena dia nggak tahu hukumnya, maka Allah maafkan. Jadi maksudnya di situ, orang-orang yang mereka ini tidak bakal istilahnya diadab oleh Allah karena belum mendengarkan risalah Nabi. Naam, sahih. Nah, orang-orang hutan sana, dia nggak dengar risalah, nggak tahu makan harimau, makan apa. Sedangkan dai-dai nggak masuk ke sana, atau nggak berani masuk ke sana, kan gitu. Masuk di sana belum apa-apa udah siapin panah aja mereka, kan gitu. Kalau kita salah gerak langsung apa? Langsung mati, dilempar sama mereka anak panah. Takut kita masuk. Dai nggak bisa masuk. Mereka nggak dengar ilmu. Maka di situ Allah a'lam bishawab, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami nggak bakal mengadab sebuah kaum sampai apa? Sampai kami mengutus rasul untuk mereka. Nah, kalau nggak sampai ilmu kepada mereka, maka risalah Islam tidak sampai kepada mereka. Maka mereka maksudnya ashabul a'raf, atau macam surat Al-A'raf. Kisah orang penduduk surga, penduduk neraka, sama ashabul a'raf. Ini tengah-tengah, seperti orang yang gila. Orang gila ini maksudnya apa? Ashabul a'raf, orang yang di tengah-tengah, tidak di surga, juga tidak di neraka. Naam, wallahu alam bissawab. Naam, fadhal yang lain silahkan. Naam, fadhal silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Naam, yang dijaharkan.
Dua. Taib. Apakah makmum juga wajib? Wallahu alam, ini dikhilafkan para ulama. Tapi yang sahih diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Beliau bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang tanpa membaca apa? Al-Fatihah. Ini Nabi enggak sebutkan apakah dia imam ataukah dia makmum. Hukumnya wajib, berarti enggak sah salatnya. Taib. Gimana kalau dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Hadisnya dhaif. Banyak sekali ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan, tapi beliau keliru. Dan kita udah ngecek juga, memang di riwayatnya ada apa? Sebab kedhaifan. Maka hadis para ulama mengatakan hadisnya hadis yang dhaif. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, gimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka apa? Diam dan dengarkan. Ini perintah Allah bukan? Nah, perintah Allah. Tapi dibantah lagi oleh para ulama. Kenapa? Karena maksudnya itu bukan berarti kalau ada yang baca Quran semua wajib diam. Contohnya apa? Dari zaman ke zaman, majalisul ilm itu udah ada, majalisul Quran, majelis Al-Quran. Gimana para sahabat itu saling menghafal Al-Quran. Yang satu menghafal 10 ayat, yang satu udah nyampe ayat berikutnya, yang satu udah nyampe ayat berikutnya. Nah, mereka ini seperti zaman kita sekarang, ada yang menghafal misal surat Al-Baqarah, ada yang menghafal surat Ali Imran dan sebagainya. Masing-masing membaca hafalannya masing-masing. Gak mungkin anak baca Ali Imran, anak ngomong, antum ini diam dulu, anak lagi baca Quran. Mungkin gak seperti itu? Tak mungkin. Kenapa? Karena orang memiliki kesibukannya masing-masing dan memiliki kebutuhannya masing-masing. Imam butuh untuk membaca Al-Fatihah dan makmum juga butuh membaca apa? Al-Fatihah. Maka tak berlaku ayat ini. Kalau halaqah saja itu diambil maklum, maksudnya kita mengatakan, oh iya wajar, nggak ada masalah. Kalau halaqah saja memang seperti itu, halaqah ilm, bukan sholat loh ya. Apalagi sedang sholat yang kalau tak dibaca maka apa? Batal sholatnya. Maka kata para ulama itu contoh nyata saja bahwasanya ayat itu maksudnya untuk orang-orang yang tidak sedang sama-sama membaca Al-Quran. Contoh antum lagi berjalan, tiba-tiba misal antum lagi ngobrol, ada yang baca Quran di masjid nih, antum lagi ngobrol, maka orang yang ngobrol harus diam dan mendengarkan apa? Al-Quran. Kenapa? Karena kondisinya sedang tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau di situ baca Quran, di sini baca Quran, di sini baca Quran, enggak boleh ngomong antum diam ya. Antum diam ya. Ana yang sekarang baca Al-Quran itu enggak. Kenapa? Mereka masing-masing memiliki hajat untuk membaca Al-Quran. Sama makmum memiliki hajat, imam juga memiliki hajat. Maka wallahu alam itu tetap wajib dibaca. Taib. Gimana kalau antum memilih pendapat bahwa cukup bacaan makmum itu cukup bacaan apa? Imam. Ya sah salat antum. Kenapa? Kalaupun salah, antum enggak dosa. Justru dapat apa? Pahala. Idza hakamal hakim. Jika seorang ulama, seorang hakim berijtihad, ulama ini berijtihad, fa in asaba falau ajran. Kalau benar ijtihad dia, pendapat dia benar, maka berapa pahala dia? 2. Wa in akhta, kalau dia salah pendapat, berapa pahalanya? 1. Bukan dosa. Jadi antum enggak ada masalah. Antum tapi saat anak berpendapat anak tuh lebih condong kepada yang cukup bacaan imam, ya fadhol, nggak ada masalah. Anak juga seperti antum tahu Pak, abang anak mengatakan cukup bacaan imam. Anak punya abang, nggak ada kami gontok-gontokan, nggak boleh itu. Nah, masing-masing memiliki apa? Hujjah. Anak juga memiliki hujjah seperti itu. Tapi kita itu memilih pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kalau antum merasa yang lebih mendekati kepada kebenaran bahwasanya hadisnya cukup bacaan imam, ya nggak ada masalah. Tapi banyak sekali ulama yang mendhaifkan hadis tadi. Ngerti Pak sampai sini? Jadi seperti itu, pilihan saja, nggak ada masalah sama sekali. Na'am, wallahu alam bishawab. Tapi kalau itu ditanyakan kepada ana, maka ana katakan wajib membaca Al-Fatihah, dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Na'am, wallahu alam. Nafadhal. Nah, itu lain cerita. Itu adalah kondisi khusus untuk orang-orang yang mendapatkan rakaat. Ini sama nggak bisa dikiaskan dengan seperti itu. Kenapa? Orang yang seandainya dia itu sholat sendiri, langsung apa?
langsung apa? Langsung ruku. Sah bukan? Tak sah. Karena dia apa? Itu kondisi khusus orang-orang mendapatkan ruku siapa? Imam. Dia itu karena ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hadisnya Abu Bakrah. Hadisnya Abu Bakrah, dan itu nggak bisa dikiaskan. Makanya kata para ulama ini kiasun ma'al farik. Kias yang berbeda. Nggak bisa dikiaskan. Itu kata para ulama. Makanya banyak sekali pendapat para ulama yang membantah itu. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin, antum kalau mau tahu di majmu' fatwanya, beliau mengatakan itu kias ma'al farik, kias yang berbeda, yang nggak bisa dikiaskan untuk hal tersebut. Nah, wallahu alam bisawab. Karena memang patokannya itu bacaan apa? Karena patokannya itu bukan bacaan dapat Al-Fatihah ataupun tidak dapat, tapi dia itu yang penting dapat ruku. Ana ambil contoh, gimana kondisi kalau sholat bukan sholat jahar, sholat sir. Sholat apa? Sir. Zuhur ataupun asar. Imam sedang ruku. Apakah antum ikut ruku atau baca Al-Fatihah dulu? Langsung ruku kan? Nggak ngaruh bukan? Ngerti nggak maksudnya? Orang yang cukup bacaan imam itu kalau sholat apa? Jahriyah kan? Subuh, isya sama maghrib. Iya kan? Taib. Tadi katanya kalau nggak membaca Al-Fatihah cukup bacaan imam. Karena apa? Contohnya tentang masalah apa? Ruku. Kalau yang dapat ruku langsung ruku dan nggak perlu membaca Al-Fatihah. Taib. Gimana kasusnya kalau sholat asar? Gimana kondisinya kalau sholat zuhur? Yang kita diperintahkan baca masing-masing. Apakah kita wajib baca dulu atau cukup langsung apa? Ruku. Ruku nggak kita langsung? Ruku. Tapi kalau metode kita metode yang pertama, maka mau tak mau kita baca apa? Al-Fatihah dulu, karena imam itu sedang membaca untuk diri dia sendiri, baca sir kan gitu. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, ternyata zuhur asar pun langsung apa? Langsung ruku. Berarti tidak ngaruh. Ini kata para Syekh Ibnu Utsaimin kiasun ma'al farik, kias yang berbeda. Jadi seperti itu. Ngerti ya? Jadi gini. Nah, yang tadi yang terakhir kan? Nah. Langsung ruku. Langsung ikutin imam. Kenapa? Innama ju'ilal imamu li'utama bihi. Enggak ngaruh lagi.